Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, keberkahan, kemudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah memegang sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita. Masih kita membahas berkaitan dengan hakikat tentang sholat, ya, bagaimana kita bisa memahami semua bacaan-bacaan atau gerakan-gerakan tentang sholat sehingga kita bisa mendapatkan sholat yang khusyuk dan sholat yang mempengaruhi kehidupan kita. Kemarin kita telah menyelesaikan fa inna ma waqa'a fil qalbi, ya, karena semua apa saja yang menempel di dalam hati kafa li syughli, itu cukup untuk menjadikan kita sibuk, ya, hati kita sibuk, pikiran kita sibuk, sehingga apa? Sehingga tidak hadirnya hati dan sholatnya tidak khusyuk. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan hakikat sholat yang khusyuk ini. Yang pertama adalah dari segi sebelum pelaksanaan, yaitu pertama adalah ketika azan berkumandang. Jadi ketika azan berkumandang, maka ini mempunyai pengaruh, ya, mempunyai pengaruh ketika kita nanti melaksanakan sholat. Faida sami'ta nida al muadzin, apabila engkau mendengar seruan muadzin, ya, azan berkumandang, fahdur fi qalbika, maka hadirkan di dalam hatimu haulan nida yaumul qiyamati, yaitu betapa dahsyatnya, ya, panggilan pada hari kiamat, ya. Jadi kalau ada azan berkumandang, ya, maka hadirkan hati dan kita bayangkan bahwasanya bagaimana dahsyatnya nanti panggilan Allah pada hari kiamat. Semua manusia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan dari manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam sampai dengan manusia yang terakhir. Semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dipanggil, ya. Bahkan mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu, ya. Catatan amal
mereka akan diberikan amal yang baik dan amal yang buruk. Ya. Jadi ketika ada azan berkumandang, maka hadirkan hati dan bayangkan bahwasanya suatu hari nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Begitu dahsyat ya. Begitu hebat, begitu menakutkan. Ya. Begitu menegangkan. Nanti urusan kita di akhirat. Ya. Jadi panggilan azan itu adalah panggilan ketika seseorang ketika azan itu pada dasarnya dia itu sedang mengajak manusia agar mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid. Itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita mendengar muadzin, satu, hadirkan hati kita. Ya. Hatinya harus hadir. Jadi hatinya harus hadir. Jadi jangan sampai kita lalai dengan urusan apapun berhenti. Ya. Kecuali kalau dalam hal-hal yang darurat seperti di jalan ya, atau mungkin di pabrik dan yang lainnya gitu ya. Tapi kalau kita normal sedang di rumah mengerjakan sesuatu ya, yang mana kita bisa berhenti sesuka kita mau kapanpun ya, maka berhentilah aktivitas apapun ya, apalagi lagi ngobrol. Ya, kalau lagi ngobrol ya berhenti. Kalau ada azan berhenti, jangan berkata apapun. Ya, itu adab, etika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika ada azan maka ya, idza sami'tum nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kalau kamu mendengar ya nida, yaitu panggilan atau suara adzan, faqulu mithla ma yaqulu al muadzin. Maka apa? Maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Ya. Jadi kalau muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, berarti kita menjawab Allahu Akbar. Kalau muadzin asyhadu alla ilaha illallah, maka kita menjawab asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, maka kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar dan seterusnya ya. Jadi kalau ada muadzin mengumandangkan azan, berhenti berbicara, berhenti beraktivitas selagi kita bisa memberhentikannya ya. Kemudian kita fokus menghadirkan hati kita ya, menghadirkan hati kita dan membayangkan bahwasanya suatu hari nanti akan ada panggilan yang begitu dahsyat pada hari kiamat, yaitu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, ada dua tempat berhenti kita ya, dari semua aktivitas kegiatan apapun. Ya, satu tempat kita berhenti, ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Tempat berhenti kita di dunia dari semua aktivitas kesibukan urusan dunia, yaitu sholat. Tempat berhenti kita ketika di akhirat nanti, yaitu ketika di hadapan Allah
kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi fahdur fi qalbika, hadirkan hati, ya. Hadirkan hatimu bahwasannya suatu hari nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau seseorang, ya, mempersiapkan diri dari muadzin mengumandangkan adzan, kemudian dia mempersiapkan hatinya untuk apa? Menjawab. Menjawabnya bukan hanya sekedar menjawab pakai lisan, ya, tapi menjawab juga dengan perbuatan. Bukti nyata yaitu dia cepat-cepat atau hadir ke masjid untuk sholat. Karena kalau ketika azan berkumandang kemudian hati kita juga bisa merasakannya, ya, hati kita bisa merasakannya, maka apa? Maka dua hal, ya, dua hal. Al-ijabah, kita akan menjawabnya. Ya, jadi ketika ada azan berkumandang itu dua hal yang harus cepat, ya, yang harus kita perbuat. Satu, al-ijabah, menjawab seruan azan. Yang kedua, al-musara'ah, yaitu bersegera. Ya, bersegera. Jadi dua hal ini. Al-ijabah wal musara'ah. Ada azan berkumandang, maka cepat kita jawab dan kita cepat, ya, setelah azan kita ambil air wudhu, kemudian kita cepat-cepat untuk apa? Untuk pergi ke masjid. Ya, untuk pergi ke masjid. Ya, ini sangat penting sekali, ya. Menghadirkan hati ketika azan berkumandang. Syukur-syukur sebelum azan kita sudah siap, sudah bangun, sudah rapi, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Tapi memang kalau misalkan tidak bisa, ya ketika ada suara azan, kita berhenti aktivitas apapun, ya, kita menjawab dan kita cepat mempersiapkan diri. Ya. Kemudian setelah suara azan, ya, tadi kita cepat mempersiapkan diri mengambil air wudhu yang disebut dengan at-thaharah. Wa amma at-thaharatu, ya, penting juga mempersiapkan diri dari mendengar suara azan, menghadirkan hati, kemudian bersuci, ya. Kalau hadas kecil dengan berwudu, kalau hadas besar berarti cepat dengan mandi. Apa yang kita bersihkan? Yang kita bersihkan itu adalah satu, tempat sholatnya harus bersih. Dua, badan kita juga harus bersih. Tiga, pakaian kita juga harus bersih atau suci. Ya. Bersih atau suci, ya. Jadi yang pertama adalah harus suci dan juga pastikan bersih. Karena tidak semua yang suci pasti bersih, kan? Ya. Ini misalkan baju kita kena tanah, masih suci nggak bajunya? Suci. Bersih nggak? Enggak, kan? Kotor, ya. Jadi pastikan bersih, suci, kemudian bersih. Biar apa? Biar lebih nyaman, ya. Antum sholat pakai baju yang antum pakai 2 minggu, ya. Bersih apa enggak? Enggak. Enggak, kan? Suci enggak? Bisa suci, kan? Mungkin nggak kena najis, nggak kena apa-apa, kan? Bisa suci. Tapi apakah bersih? Ya enggak. Apakah nyaman? Ya enggak. Ya. Beda, kan? Pakai baju yang baru dicuci
disetrika, pakai minyak wangi kita pakai. Beda nggak? Beda. Sama baju yang 2 minggu nggak dicuci, dipakai terus, nggak disetrika, kucel, bau. Coba enak nggak makanya? Nggak enak. Ya, maka dipersiapkan. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Ya, maka ketika selesai wudu kan Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Kita minta kepada Allah dijadikan orang yang selalu bertobat kepada Allah dan juga dijadikan orang-orang yang selalu bersuci. Jadi di dalam Islam toharoh itu sangat penting. Jangankan orang masih hidup, orang sudah mati pun sudah dibersihkan. Benar nggak, Atwal? Ya. Kalau ada orang mati, coba suruh diapain, Atwal? Diapa? Mandi dulu lah, mau dulu. Dimandikan sampai bersih nggak? Sampai bersih. Setelah itu diwudukan. Ya. Karena dia nggak bisa mandi sendiri dan wudhu sendiri, maka keluarganya yang memandikan dan mewudukannya. Gitu. Kan antum harus bisa, ya. Barangkali suatu saat keluarganya ada yang meninggal, bapaknya, ibunya, namanya juga umur nggak ada yang tahu, ya. Masa yang memandikan kaim? Lah, anak pesantren kok yang mandikan kaimnya. Masa yang memandikan tetangganya sih? Anaknya mana? Lah, anaknya bengong malah kesurupan jin. Anaknya yang mandikan, ya. Yang nyolatkan siapa? Anaknya. Yang mandikan anaknya. Yang mewudukan anaknya. Itu. Ya. Jangan sampai antum nanti bingung, nggak bisa, ya. Ada yang meninggal keluarganya suruh mandikan, aduh gimana nih, pakai sunlight malah, ya. Suruh diwudukan bingung juga, wudu gimana cara wudu, malah dimasukkan air ke segayung ke mulutnya. Ya, jadi harus bisa, ya, penting, itu sangat penting, ya. Sebagai bakti kita juga kepada orang tua kita yang mandikannya, kita yang mewudukannya, kita yang nyolatinya, seperti itu. Ya. Jadi itu ya. Jadi dalam Islam itu orang yang sudah meninggal saja suruh bersih, suruh suci. Apalagi orang yang masih hidup. Ya, yang masih gerak, yang masih hidup. Ya, maka orang yang masih hidup minimalnya toharonya, bersucinya, wudunya itu minimal 5 kali sehari. Setiap mau sholat. Yang sunnahnya lebih banyak lagi. Ya. Sebelum tidur sunahkan wudu, ya kan? Ya. Kenapa? Karena pahalanya besar. Ya. Dan toharoh di dalam Islam, ya. Toharoh di dalam Islam itu ada 3. Ya. Bisyahadati yatatoharu minasyirki. Ya. Yaitu adalah apa? Dengan syahadat bisa membersihkan dari kesyirikan. Itu ya. Jadi dengan syahadat ini kita terlepas dari apa? Kita terlepas atau bersih dari penyakit-penyakit syirik atau kotoran-kotoran kesyirikan. Karena hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Bitaubati yatatahharu minadz-dzunub. Ya, kalau dari dosa yaitu dengan taubat. Dengan taubat kita bisa membersihkan dosa-dosa kita. Diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa? Dengan taubat. Ya. Bil ma'i yatatahharu minal awsakh adz-dzahirah. Dengan air itu bisa membersihkan apa? Kotoran-kotoran yang sifatnya zahir. Ya. Kotoran-kotoran yang sifatnya zahir itu dengan air. Nah, ini hakikat apa? Hakikat dari toharoh. Jadi toharoh itu bukan hanya mandi dan air wudu, ngambil air wudu, tetapi ada yang harus kita bersihkan. Yang lainnya yaitu dosa-dosa dibersihkan dengan taubat. Syirik dibersihkan dengan syahadat. Ya, 2 kalimat syahadat. Konsisten kepada apa? Kepada 2 kalimat syahadat. Menjaga ya 2 kalimat syahadat. Ya, jadi setelah azan berkumandang, kita menghadirkan hati kita. Kemudian kita mempersiapkan diri dengan mengambil air wudu atau bertoharoh, bersuci, ya. Kemudian apa? Banyak hal yang harus kita siapkan. Berpakaian dengan pakaian yang bersih, suci, ya. Kemudian kita berangkat ke masjid dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ketika kita jalan menuju masjid, kita juga banyak beristighfar, membaca zikir agar bisa membersihkan hati kita. Tidak terburu-buru. Coba orang yang sholatnya terburu-buru, khusyuk apa enggak? Enggak kan? Tidak khusyuk. Nah, maka dipersiapkan, ya. Kemudian kita mungkin sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, ya. Terus kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, kemudian ini kita masuk kepada pelaksanaan, ya. Masuk kepada pelaksanaan berkaitan dengan hakikatut takbir. Hakikat apa? Takbir. Ya. Fakana Allah akbaru fi qalbihi min kulli syai'. Ya. Bahwasanya Allah itu maha besar di dalam hatinya dari segala sesuatu. Itu harus ditancapkan. Ya. Karena lafaz takbir itu kan Allahu Akbar. Allah maha besar. Berarti apa? Segala sesuatu apapun yang ada di dalam hati kita, apapun, ya, baik itu harta, jabatan, dan yang lainnya, itu semuanya adalah kecil, ya. Lam yakun fi qalbihi syai'un akbaru minallahi yushaggiluhu. Sehingga apa? Tidak ada sesuatu apapun yang lebih besar yang bisa menyibukkan hati kita kecuali hanyalah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ini harus dipahami. Ya. Tidak ada sesuatu apapun yang menyibukkan hati kita kecuali Allahu Akbar. Itu saja. Ya. Urusan-urusan yang lain tidak boleh menyibukkan hati. Ya. Tidak boleh menyibukkan
hati kita. Fa idastaghala anillahi bighairihi wa kana mastaghalla bihi ahammu indahu minallah bilisanihi duna qalbihi. Apabila seseorang ya disibukkan dengan selain Allah, ya, disibukkan dengan selain Allah. Jadi ketika dia takbir dan ketika dia sholat, hatinya disibukkan dengan selain Allah, ya, berarti dia takbirnya bilisanihi duna qalbihi. Berarti takbirnya itu takbir dengan lisan tapi tidak sampai ke dalam hati. Ya, jadi cara mengukur takbir kita itu takbir yang benar-benar atau enggak, ya, kita bisa melihat di dalam kita sholat. Kalau di dalam kita sholat kita ingatnya urusan-urusan dunia, ya, yang menyibukkan hati kita ketika kita sholat itu urusan-urusan dunia, pikiran-pikiran dunia saja, berarti dia takbirnya itu takbir dengan lisan, belum takbir dengan hati, ya, belum takbir dengan hati. Nah, fatakbiru, ya, takbir itu adalah yukhrijuhu min lubsir rida'it takabbur al-manafi' lil ubudiyati. Jadi ketika seseorang bertakbir Allahu Akbar, berarti apa? Dia mengeluarkan, melepaskan, ya, dari pakaian-pakaian takabur, ya, pakaian-pakaian takabur. Jadi kalau seseorang, ya, kalau seseorang bertakbir, berarti dia harus melepaskan pakaian-pakaian takabur. Takabur itu apa? Kesombongan di dalam hati. Jadi kalau masih ada kesombongan dalam hati, ya, itu takbirnya takbir yang hanya dengan lisan saja. Kalau merasa saya paling kaya, saya paling pintar, saya paling hebat, saya paling ini dan itu, pokoknya saya paling ini. Ngerasa yang paling, ya, kaya, punya jabatan, pintar dan yang lainnya. Kalau masih ada di dalam hatinya, ya, maka apa? Maka takbirnya itu baru takbir dengan lisan, karena dia belum melepaskan apa? Belum melepaskan baju takaburnya, ya, baju kesombongannya, ya. Baju apa? Baju kesombongan. Ya, jadi bahaya sekali, kesombongan itu sangat berbahaya. Ya. Kesombongan itu sangat berbahaya. Setan, iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga itu karena dia merasa lebih hebat dari Nabi Adam alaihissalam, karena sombong, ya. Orang yang sombong di dunia tidak mungkin disukai oleh orang lain. Ada nggak orang sombong disenangi orang? Nggak ada. Pasti orang nggak seneng takabur itu. Meskipun kenyataan misalkan orangnya kaya, ya, tapi karena sombong orang nggak bakalan seneng, ya, malas sama dia. Orangnya pintar misalkan, tapi karena sombong orang nggak seneng, ya. Maka orang yang rendah hati, ya, tawadu, itu orang yang disenangi oleh banyak orang, ya. Itu, ya, makanya munculkan sifat-sifat tawadu.
tidak boleh merasa paling ini paling itu, ya. Kita tawadu, ya. Apalagi kalau sombongnya ke guru, ya, nggak boleh itu. Jadi kalau sombong ke guru itu ibarat apa? Ibarat air, ya, air sungai, ya, air sungai, tapi sebelah air sungai itu kan ngalirnya ke tempat yang rendah. Nah, itu kalau seorang murid, seorang tilmid, hatinya jernih, tidak ada sombong seperti air yang ngalir ke tempat yang rendah. Dia dapat ilmu nggak? Manfaat ilmu, berkah ilmu dapat. Tapi kalau seorang tilmid, murid, sombong kepada gurunya, ya, maka dia seperti apa? Seperti air yang naik ke atas, air sungai naik ke atas. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, ya. Air sungai, ya, bukan air pam. Air pam mau naik ke atas ya bisa. Itu kan pakai bantuan, ya. Jadi nggak bisa naik. Kenapa? Nggak bisa dapat berkahnya, nggak bisa dapat manfaat dari ilmu, ya, gitu. Maka seorang tilmid itu di hadapan gurunya ibarat seorang yang bodoh aja udah. Meskipun antum sudah tahu, pokoknya saya bodoh aja gitu. Ya kan Fikri sudah pintar hafal ribuan hadis, ya. Terus Ustadz belum, ya. Tetap aja harus menjadikan diri sebagai orang yang bodoh gitu, ya, sebagai orang yang bodoh. Kalau di hadapan guru itu harus seperti itu, ya. Jadikan diri kita itu orang nggak tahu apa-apa, ya, orang yang bodoh, nggak bisa apa-apa seperti itu. Nah, gitu ya. Ya, jadi seseorang yang bertakbir itu harus apa? Harus melepaskan baju-baju kesombongan. Nah, sekarang coba misalkan kita mau sombong juga sombong apa, coba bayangkan ya. Coba atfal, yang mau kita sombongkan apa coba? Kaya, lah orang nggak kaya, duit aja masih dikasih orang tua. Punya jabatan, lah jabatan apa coba? Jabatan apa? Nah, ya. Terus pinter, lah kita sih pinter apa? Hafal Quran juga belum mungkin, ya kan? Bahasa Arab juga nggak jelas, gitu. Hafal hadis juga nggak bisa, ya. Semuanya kan kayak gitu. Apa yang mau disombongkan coba? Ya kan? Terus, ya, jabatan nggak punya, nah apa yang mau disombongkan? Ya, manusia itu tidak layak sombong, ya, di hadapan manusia saja tidak layak, apalagi di hadapan Allah, ya. Ada orang yang pintar, ternyata lebih banyak yang lebih pintar. Ada orang yang hebat, ternyata lebih banyak orang yang lebih hebat. Itu. Makanya kesombongan ini sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang tawadu, ya, rendah hati, ya. Rendah apa? Rendah hati, ya. Kalau kita melihat orang yang lebih tua, kita berusaha bahwasannya dia itu ilmunya lebih banyak dari kita, pengalamannya lebih banyak dari kita, pahalanya lebih banyak dari kita. Kalau kita melihat orang yang lebih tua. Kalau kita melihat orang yang lebih muda, berarti dia itu orang yang dosanya lebih sedikit dari kita. Jangan dibalik, ya. Kita melihat yang tua, oh itu orang dosanya banyak kayaknya itu. Ya, udah tua kayak gitu nggak pinter. Ya, nggak boleh kayak gitu. Ya. Apalagi kepada orang tua. Ya, apalagi kepada orang tua. Sepinter apapun antum, sulit untuk menyaingi orang tua antum, nggak bisa. Sekarang antum selesai hafalan Quran gitu ya, hafal hadis, ya,
So antum pulang ke rumah ceramah terus di rumah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala fi kitabil karim. Sedikit-dikit ceramah lagi ini, ceramah itu ya. Jadi orang tua itu berjasa kepada kita meskipun ya secara realitanya mungkin belum sempurna orang tua kita di rumah. Benar nggak, Wan? Ya. Bisa jadi orang tua antum mungkin lebih pinter antum kan dari apa baca Qur'annya. Tapi orang tua juga mendapatkan pahalanya. Misalkan orang tua lagi baca Quran, antum salahin terus, udah tua kok bacaannya kayak gitu. Nggak boleh, ya. Tidak boleh. Gitu. Karena apa? Pendidikannya berbeda. Mungkin mereka nggak mondok, antum mau mondok. Gitu. Jadi tidak boleh. Tapi tetap kita punya kewajiban untuk mengajarkan dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Gitu ya. Yamna'u minal iltifati qalbuhu ila ghairillah. Ya, mencegah dari berpaling hatinya kepada selain Allah. Jadi orang yang bertakbir itu harus mencegah diri berpaling kepada selain Allah. Jadi dia harus lurus terus. Ketika dia sholat itu ingatnya Allah saja itu. Jadi jangan ingat yang lainnya. Ya. Jangan ingat yang lainnya. Karena antum mau liburan, ingatnya liburan terus. Udah singkirkan dulu liburan. Ya. Ingatnya pengen pulang terus. Ya. Singkirkan dulu, ingatnya HP. Dari sekarang udah ingatnya HP. Singkirkan dari hal-hal seperti itu. Ya. Mencegah dari berpaling kepada selain Allah. Ini berat ya, bukan gampang. Perlu riyadhah. Perlu latihan terus, nggak bisa sehari 2 hari. Orang sholatnya bisa ingat Allah dari awal sampai akhir itu bukan sehari 2 hari. Ya. Ini perlu latihan terus ketika kita sholat. Taruhlah sholat misalkan 5 menit atau 7 menit ya. Dari 7 menit itu yang ingat Allah berapa menit? Gitu. 5 menit. Waduh, udah bagus itu ya, udah bagus. 7 menit yang ingat Allah 5 menit. Berarti 2 menit ingat motor, HP, perempuan. Semacam ya, baju lebaran dan yang lainnya gitu ya. Itu udah bagus lumayan. Karena sulit 5 menit saja sulit. Jangan kalau 5 menit antum takbir Allahu Akbar, coba dah. Ya, coba. Setelah itu berapa detik dari takbir apa yang diingat itu? Ya kan? Kalau 5 menit udah bagus banget tuh. Ya sudah bagus itu. Ya. Kalau sekarang misalkan kita ingat Allahnya cuma 2 menit, ya ditambah jadi 3 menit, 4 menit, 5 menit. Ya. Tapi faktor tidak ingat Allah itu kan tadi banyak ya. Ya. Fa inna ma waqa'a fil qalbi kafal lisyukri. Ya. Sesuatu apa saja yang menempel di dalam hati cukup bagimu untuk menyibukkanmu gitu. Kayak gitu. Apa saja yang menempel di hati kita cukup untuk menyibukkan kita. Yang nempel di hati kita HP, maka cukup HP itu akan menyibukkanmu ketika kita sholat. Ya, yang nempel di hati motor, cukuplah motor itu akan menjadi sesuatu yang menyibukkan ketika kita sholat. Perempuan, cukuplah perempuan itu akan menyibukkan hatimu ketika kita sholat. Ya.
Tergantung apa yang nempel. Kalau yang nempelnya Quran, ya ingat Quran, ingat Allah. Ya, kalau yang nempelnya Quran, yang nempel di hati kita ada Allah Subhanahu wa taala, maka ingatnya Allah. Yang nempelnya baju lebaran, ya. Liburan, ya sudah. Setiap detik sholatnya ingat liburan mau kemana, mau main kemana, ya, mau jaga warung seblak. Ya, kayak gitu. Kenapa? Karena sesuatu yang menempel di dalam hati, ya, sesuatu yang menempel di dalam hati kita akan menyibukkan kita. Nah, ini harus diperhatikan, ya. Jadi takbir itu berarti melepaskan kesombongan dan mencegah berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat dari takbir. Dan bacaan yang paling banyak dibaca ketika sholat itu takbir. Itu hitung aja, ya. Coba nanti dihitung. Ada berapa puluh sehari semalam kita takbir di dalam sholat. Ya, dari kita takbiratul ihram Allahu Akbar sampai terakhir. Hitung, ya. Dihitung. Berapa puluh kali kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Kan gerakan sholat itu, perpindahan gerakan sholat itu, ya, dengan tiga bacaan. Satu, bacaan takbir, ini yang paling banyak. Kedua, sami Allahu liman hamidah. Ketiga, assalamualaikum warahmatullah. 3. Sami Allah setiap bangkit dari ruku. Assalamualaikum selesai sholat. Takbir, wah itu lebih banyak. Ya, lebih banyak. Gitu, ya. Ketika adzan berkumandang diawali dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Diakhiri dengan berapa? Diakhiri dengan la ilaha illallah. Iya. Ya. Lebaran banyaknya suruh apa? Suruh takbir. Ya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, itu kan. Sempurnakanlah bilangan puasa kalian, kemudian apa? Bertakbirlah. Suruh apa? Suruh takbir. Idul Adha, Idul Fitri, suruh banyak takbir. Ya. Suruh banyak apa? Banyak takbir. Jadi takbir itu mencegah dari berpaling kepada selain Allah dan melepaskan dari baju apa? Baju takabur. Ya, baju takabur. Ya. Ya, mungkin cukup dulu di sini dulu, sampai sini dulu. Kita insyaallah akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.